Jadi sebelumnya, Jiwonlah yang mengantar Bani ke tempat itu. Tapi ketika sampai di parkiran rumah, Jiwon baru nyadar dengan lipstik Bani yang ketinggalan. Sementara Bani justru marah akan hal tersebut karena rasa-rasanya nih, Jeol memanfaatkannya untuk menyakiti Yorum. Jeol sih pengen ngejelasin, tapi ya beginilah gadis yang sakit hati, pembelaan apapun pasti nggak ada gunanya. Sementara Jeol hanya bisa menarik nafas panjang karena Yorum ngirim pesan kalau dia tuh nggak peduli kejadian tadi dan akan terus mengejar Jeol. Besoknya mereka malah nggak sengaja bertemu sehingga Bani minta penjelasan atas kejadian semalam. Namun Jeol nggak bisa berkata apa-apa karena meskipun cinta, ia memang manfaatin Bani biar Yorum nggak mendekatinya lagi. Dan Bani nggak dapat menerima itu, menganggap kalau Jeol tuh sama aja dengan cowok kambing lainnya. Di saat yang sama, Jiwon hanya terus menatap benda itu karena semalam ia ternyata ada di sana. Niatnya ngembaliin tapi malah ngeliat kejadian itu membuatnya sakit hati. Tapi Bani yang datang senang melihat lipstik yang dicarinya, ngaku nggak jadi makan bersama Jeol semalam, membuat Jiwon cukup lega karena ia masih punya kesempatan. Singkatnya, himpunan mempersiapkan festival kampus, tapi sebelum itu mereka harus membagi selebaran dulu, di mana si Pinky meminta salah satu dari mereka menjadi maskot. Dan pastinya nggak ada yang mau, tapi Udin malah ngangkat tangan si Jeol. Jadinya nggak berapa lama Jiwon datang memberi kopi, khususnya buat si Bani, membuat kelinci percobaan ini kesel. Lihat aja tuh tatapannya yang cemburu buta. Apalagi Jiwon yang ngebantu bagi selebaran, membuat lapak mereka semakin ramai, bukan karena si maskot, tapi karena si Jiwon yang tampan dan konglomerat. Setelahnya, Jiwon mengajak Jeol ngobrol berdua. Protes harusnya Jeol gak menyakiti Bani, karena kalau begitu ceritanya, ia akan maju untuk memiliki si Bani. Besoknya, sebagai Juliet, Wati tampil dengan sangat menyentuh, membuat Udin nangis sesenggukan, di mana ia pun buru-buru keluar untuk menyambut Wati dengan bunga. Namun, pria yang memerankan Romeo tadi tiba-tiba memeluk Wati. Membuat Udin seketika patah hati, sementara si kelinci percobaan masih saja ngurusin selebaran. Tapi mereka yang mau nonton penampilan Wati malah lewat, dan sialnya Ija yang gak ngerti situasi justru meminta Bani membantu. Alhasil, situasi canggung terjadi akibat Bani pergi dengan wajah ketusnya. Tapi belum sempat Jeol menarik nafas, si Udin malah nongol dong, langsung nyender di baunya saking pedihnya. Malamnya, untuk memberi selamat kepada Wati, Jiwon pun mengadakan pesta kecil-kecilan di rumahnya, di mana Bani yang pengen move on, senyum-senyum sejak tadi, membuat Ija dan Wati salah paham, mengira Bani lebih memilih Jiwon daripada Jeol. Sementara Jeol bukannya tenang, malah harus ngedengar curhatan si Udin sepanjang malam. Dan karena udah gak tahan, ia malah curhat juga dong. Bahkan tangisannya tuh lebih keras daripada si Udin. Nah, selesai makan, Ija yang gak ngerti malah menyinggung kejadian canggung tadi. Dan daripada Ija salah paham, Bani pun ngejelasin kalau hubungan mereka tuh udah berakhir akibat Jeol masih gak bisa melupakan Yorum. Dan pastinya si Jiwon langsung mendukung. Berbeda dengan yang bersangkutan, udah mabok tapi gak berhenti minum, nangis-nangis sambil menyebut nama si Bani. Yorum sendiri masih berusaha menghubungi Jeol meskipun gak digubris, membuatnya sedih apalagi dengan kejadian semalam. Namun tiba-tiba ibunya nelpon, dan anehnya ia gak mau ngejawab, seolah-olah punya masalah dengan ibunya. Sementara mereka udah ketiduran, sehingga Jiwon pun mencoba memberi perhatian lebih kepada si Bani, membuat Bani yang gak peka ini protes. Harusnya tuh Jiwon gak melakukan hal yang dapat membuat wanita lain salah paham. Namun, ya Jiwon boleh memperjelas sedikit perasaannya, membuat si Bani seketika gugup, segera mengalihkan pembahasan. Besoknya mereka pun menyiapkan festival kampus, tapi saat berada di aula utama, seorang istri menjambak rambut si pelakor yang ternyata ibunya si Jeol. Dan Bani yang gak tahu itu mencoba memisahkan, tapi sang istri semakin menjadi-jadi,
mengumumkan kepada setiap orang di sana kalau pelakor ini merebut suaminya. Mirisnya, sebagai seorang anak yang pasti akan selalu membela ibunya, Jeol segera minta maaf lalu mengajaknya pergi, membuat Bunny sangat terkejut. Jeol sendiri berusaha menenangkan ibunya biar nggak bikin malu, tapi ibunya malah merasa nggak bersalah. Toh yang salah adalah profesor itu yang ngakunya belum menikah, membuat Jeol terdiam, nggak nyangka kalau ibunya nggak ngerti maksud dari kekecewaannya. Malamnya, Jeol menyendiri di taman kampus berusaha melepas kesedihannya, sementara Bunny sejak tadi termenung, nggak menyangka kalau Jeol punya masalah serumit itu. Alhasil, ia pun menemuinya bukan ngungkit masalah kemarin, tapi untuk ngehibur Jeol, mengajaknya ke atap kampus, tempatnya selalu melepas kesedihan sendiri. Dan dengan begitu, Jeol pun curhat tentang ibunya yang selalu mengecewakannya. Dan itu membuatnya tersadar dengan kekecewaan yang dirasakan Bunny kemarin. Jadi, ia pengen minta maaf karena telah bersikap egois. Hanya saja, ia nggak ada maksud memanfaatkan Bunny di hadapan Yorum. Karena tujuannya saat itu untuk menunjukkan bahwa ia akan memilih dan mempertahankan Bunny dengan cara apapun, membuat Bunny hampir saja menangis. Dan sialnya, security yang lewat mengganggu mereka. Besoknya, saat ngurus festival kampus, Udin tiba-tiba berkata kalau Jeol sakit, membuat Bunny panik. Dan kebetulan si Udin nitip tablet sehingga Bunny punya alasan menjenguk Jeol. Tapi sesampainya di sana, yang buka pintu malah si Yorum. Kan ia hanya bisa nitip makanan dan tablet itu dengan penuh rasa kecewa. Padahal mah Yorum juga baru sampai di sana, bisa masuk karena sandi pintunya masih sama seperti dulu. Kambingnya yang nggak menyebut nama Bunny sebagai pengirim makanan itu. Namun Jeol udah nggak peduli lagi, bahkan dengan semua alasan Yorum, karena harusnya alasan itu diungkapin sebelum Yorum meninggalkannya dulu, membuat Yorum pasrah hanya bisa pamit pergi setelah meletakkan obat buat sang mantan. Bunny sendiri suntuk sepanjang malam curhat kepada ayahnya gimana menghadapi mantan ibunya dulu, sehingga sang ayah pun berkata kalau meskipun itu menyakitkan, tapi demi cinta ia tetap harus memperjuangkannya, membuat Bunny kembali tersenyum. Besoknya, Hyewon meminta sang kakak pulang cepat karena ada pameran yang pengen dilihatnya. Tapi untuk pertama kalinya, Jiwon nolak permintaan adiknya karena ia sudah janji ke festival kampus bersama si Bunny, membuat Hyewon gak bisa marah karena sudah setuju dengan hubungan itu. Sementara mereka menyiapkan panggung festival di mana Udin menyinggung Bunny yang ngebawa tablet kemarin. Jelas dong, Jeol terkejut. Nyadar kalau kemarin tuh si Yorum berbohong. Di saat yang sama, Bunny sedang jalan bersama Jiwon sambil memandangi pohon pengakuan, di mana yang menulis pengakuannya di pohon itu akan dibacakan ketika festival. Menariknya, Yuno juga memperhatikan pohon tersebut. Gak berapa lama, acara pun dimulai dan Jeol sebagai kameramen hanya bisa memandangi Bunny dari kejauhan, sedangkan Yorum tampil sebagai MC. Yang meskipun tampil percaya diri, tapi nggak berhenti menatap sang mantan. Nah, ketika band bernyanyi, Yorum dengan sengaja memanggil Jeol untuk memperbaiki mikrofonnya, dan pemandangan itu jelas membuat Bunny cemburu. Untung ada Jiwon yang nggak hibur, tapi Jeol yang berbalik malah salah paham melihat mereka berdua. Singkatnya, acara inti pun dimulai, yaitu pembacaan pohon pengakuan yang setiap tahun tuh pasti ada yang jadian. Masalahnya adalah pengakuan berikutnya milik seorang pria yang mengajak Bunny Natalan, membuat Yorum terdiam sejenak, tapi karena profesional, ia tetap memanggil nama Bunny, berharap itu bukan Jeol, berbeda dengan si Bunny yang jelas berharap itu milik Jeol. Namun saat disuruh naik ke panggung, yang maju malah si Jiwon.